Tahu nggak dok? Pemeriksaan skor kalsium merupakan salah satu marker yang paling baik untuk memprediksi resiko kardiovaskuler, seperti penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Katanya nih pemeriksaan ini lebih unggul dibandingkan skor Framingham. Penasaran sama pemeriksaan skor kalsium ini? Simak selengkapnya di video Alomedica kali ini. Halo dokter, saya Dr. Gia dari Alomedica. Pemeriksaan skor kalsium atau Coronary Artery Calcium Scoring atau CACS adalah penanda atau marker dari arteriosklerosis untuk memprediksi resiko kardiovaskuler. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan CT scan jantung dengan dosis radiasi yang rendah tanpa kontras. Jadi ini berbeda ya dengan CT angiografi, di mana pasien dimasukkan kontras melalui pembuluh darah untuk menilai stenosis luminal. Metode yang digunakan untuk perhitungan skor kalsium adalah skor Agatston, yaitu dengan mengalihkan area lesi dalam milimeter kuadrat dengan faktor ketebalan, kalsium volume score atau CVS, dan relatif kalsium mass score atau skor massa yang sayangnya masih jarang digunakan karena keterbatasan data. Kalau yang paling sering digunakan sih biasanya metode Agatston. Nah, kemudian pemeriksa akan menelaah hasil CT scan jantung untuk mengidentifikasi kalsium pada jantung. Setelah itu, volume gabungan dan kepadatan kalsium koroner akan dihitung menggunakan software komputer khusus dan memberikan nilai yang nantinya akan diinterpretasikan. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktek sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin. Plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan skor kalsium, kita akan mendapatkan nilai absolut dan nilai yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan etnis. Hasil nilai absolut di atas 300 dapat diartikan memiliki resiko tinggi penyakit jantung koroner. Kemudian pada penilaian kedua yaitu penilaian dengan persentil. Jika didapatkan hasil di atas persentil 75, artinya pasien memiliki hasil yang abnormal. Untuk lebih mudahnya, The Cardiac Society of Australia and New Zealand telah membagi skor kalsium menjadi beberapa grup berdasarkan hasil nilai absolut. Hasil dari nilai absolut tersebut dapat dihubungkan dengan resiko kejadian stroke atau infark miokard dalam 10 tahun. Tapi nggak semua pasien membutuhkan pemeriksaan ini loh dok. Skor kalsium ini lebih diutamakan bagi pasien usia 45-75 tahun, asimptomatik dan termasuk kategori Framingham resiko sedang. Nah, kenapa pasien simptomatis tidak dianjurkan pemeriksaan CACS ini? Jawabannya nih dok, karena pasien simptomatis harus diterapi segera dengan agresif sehingga tidak dibutuhkan lagi pemeriksaan prediksi ini. So, jika pasien sudah datang dengan gejala khas penyakit jantung koroner, pemeriksaan ini nggak perlu dianjurkan lagi ya dok. Secara umum, pemeriksaan skor kalsium ini memiliki beragam manfaat, seperti pertama, memprediksi kematian akibat penyakit jantung koroner maupun infark miokard. Kedua, prediksi yang lebih baik untuk kasus stenosis proksimal dibandingkan skor resiko Framingham. Ketiga, dapat digunakan untuk menstratifikasi resiko penyakit jantung koroner. Lalu yang keempat, dapat digunakan sebagai acuan pemberian terapi statin dan aspirin. Kelima, pemeriksaan cepat dan tidak invasif. Walaupun pemeriksaan ini memiliki banyak manfaat, akan tetapi juga memiliki limitasi seperti terpaparnya radiasi, sulitnya menilai plak non-kalsifikasi, kurangnya penelitian klinis yang mengevaluasi efektivitas skor kalsium sebagai alat screening penyakit kardiovaskuler, dan biaya yang tidak murah. Baiklah, sekian mengenai prediksi penyakit jantung menggunakan pemeriksaan skor kalsium. Semoga bermanfaat ya dok. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Alomedica. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Jadi dokter Anda dalam genggaman. Salam Alomedica.